warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifatul Hasanah sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemendikbud Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus guru bahasa Indonesia di SMA Darul Ulum 2. Pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11-10 SMA Darul Ulum 2 unggulan BPPT Jombang. Kiaman, ikroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bisa tolong dihapus papan tulisnya? Yang bikin? Terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Syahda. Akila. Mana? Satu. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik. Hari ini materi kita adalah cerpen dan artikel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi dengan baik. Kita akan belajar teks fiksi dan non-fiksi. Indikatornya, yang pertama, melalui proses diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi keunggulan teks cerpen dan artikel yang telah dibaca dengan baik. Yang kedua, melalui proses diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi kekurangan teks cerpen dan artikel yang telah dibaca dengan baik. Mari kita apersepsi dulu melalui perwujudan profil Pancasila. Jadi nanti kita akan secara gotong royong, permasalahan akan mudah diselesaikan dengan cara berdiskusi. Implementasinya dengan gotong royong. Yang kedua, secara kreatif, nanti kita akan menumbuhkan kemampuan mengelola berbagai media. Karena nanti teksnya akan dari media cetak elektronik yang kemudian manfaat dari pembelajaran hari ini adalah mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi, mengajarkan perihal tata cara menilai sesuatu dengan baik. Itu yang akan kita peroleh dari pelajaran hari ini. Pertanyaan Ibu, apakah kalian pernah membaca cerpen dan artikel? Pernah. Ada yang bisa menyebutkan satu saja judul artikel yang pernah dibaca? Iya. Si manusia pizza cerpen. Cerpen, si manusia pizza. Kalau artikel? Artikel pernah. Pernah baca apa judulnya? Banyak, salah satunya itu mengenai kesehatan, judulnya waktu kemarin itu wabah COVID-19. Oh, tentang COVID-19. Bagus ya artikelnya. Cerpennya bagus. Ceritanya tentang apa? Kalau bisa diceritakan sedikit saja. Jadi itu ada anak yang suka banget makan pizza, terus setiap hari dia makan pizza kecanduan terus, sampai suatu hari dia tuh mengalami alergi gara-gara pizza. Oh, gara-gara pizza itu diceritakan dalam sebuah cerpen. Bagus berarti. Oke, nah, bahasanya. Langkah kerja kita hari ini, yang pertama nanti akan secara berkelompok. Kalian akan mencari teks cerpen yang ada di laman itu. Kemudian juga mencari teks artikel juga. Pahami? Bisa. Nah, mari kita cermati.
cerpen. Judulnya, apakah langit akan biru hari ini? Ini cerpen yang diunggah di Kompas. Mari kita baca. Dibaca dalam hati ya. Iya. Ini tadi cerpen. Sekarang yang artikel. Selesai. Ini yang artikel. Baik. Apa ciri cerpen yang tadi? Yang sudah kalian baca tadi. Cerpen tadi judulnya apa? Apakah langit akan biru hari ini? Ciri cerpen yang kalian baca tadi apa? Katanya tidak baku. Kata-katanya tidak baku, betul. Ada penokohan latar suasana. Ya, ada penokohan, ada latar, ada suasana, ada alurnya, ada dialognya, Ada menariknya. ada konfliknya, betul, ada amanahnya. Kalau artikel yang kalian baca, bahasanya baku, memberi manfaat, memberi pengetahuan, iya, memberikan informasi kepada pembaca, betul. Kalau struktur cerpen yang tadi, kenalan tokoh ya, terus ada apa lagi? Komunikasi itu apa? Kesalahan. Terus ada resolusi. Sebelum resolusi klimaks, betul. Ada resolusi. Terus ada amanat, ya, ada koda, ada amanat di dalamnya. Kalau struktur dari artikel, iya. Apakah tesis dan latar belakang itu sifatnya sama? Apakah tesis dan latar belakang itu sifatnya sama? Hampir sama. Karena begini, tesis itu adalah permasalahan yang diangkat dalam sebuah artikel. Ya, latar belakang itu yang melatar belakangi permasalahan. Jadi, tesis itu sebenarnya adalah latar belakang dari masalah yang kita angkat. Karena artikel itu kan berupa permasalahan yang kita jabarkan, yang penulis jabarkan, ya kan? Berupa latar belakang permasalahan. Kita tesis. Bisa dilanjut? Bisa. Kita bagi kelompok sekarang. Akan ada 5 kelompok. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang suka bercerita. Ada yang suka bercerita? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang suka bercerita? Oke, 1, 2, 3, 4. Punya 4? 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik. Yang suka 12. Yang suka menulis? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, terima kasih. Silakan berkelompok yang suka menulis dan yang suka berbicara, bercerita. Yang terus nanti dalam bentuk apa sih? Infografis. Sudah tahu ya infografis. Judulnya
Kehilangan dompet. Kelompok apa? Enggak bisa enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dari kemarin sudah dikirim. Oh, tadi kita bilang kelompok ini di download dulu. Ini belum nggak dibatasi. Oh iya. Apanya? Aslinya kan itu ada pengaturan sendiri. Nanti itu nggak dibatasi mau. Oh gitu, iya pengaturannya berarti yang harus itu ya. Masih di lain. Jadi mengambil cerpen apa? Serenity. Terus artikelnya? Bahaya aja. Dalam bentuk apa nanti? Dalam bentuk infografis. Sudah paham elemen infografis? Sudah. Terus nanti hal yang harus dimasukkan dalam infografis apa? Pertama itu definisinya, terus yang kedua itu perbedaan antara artikel sama cerpen, kesamaan artikel sama cerpen, penilaian dari kita tentang mungkin typingnya yang di cerpen ada kesalahan atau enggak, terus yang di artikel itu makanya gimana disertasi dulu. Cerpen, perbedaannya artikel sama cerpen. Oh, artikelnya sudah selesai ya. Ini Terus mungkin tinggal nanti kita ngomongin tentang artikelnya sama cerpennya. Yang memuat tentang struktur, terus gaya bahasa, perbedaan dan baik. lain-lain. Oh iya betul. Jangan lupa dikasih penilaian. Penilaian terhadap Cerpen sama cerpen artikel. sama artikel. Oke. Tapi Nilainya kayak boleh penilaian secara objektif ya, karena kalian adalah pembaca artikel dan pembaca cerpen ini. Boleh. Terus, terima kasih. Kalian bisa scan, bisa pindai kode batang ini untuk mengirimkan hasil kalian. Bisa dipahami? Bisa memindai kode batang kan ya? Bisa. Baik. Kita akan presentasi ya. Nah, presentasi kita hari ini mau Ibu langsung tunjuk atau yang siap dulu atau kita undi? Diundi saja ya. Siap? Siap. Waduh. Pakai undian. Tak seru. Stop. Teng 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 teng. Silakan. Coba yang nomor 2. Baik. Silakan ke depan. Silakan dipresentasikan. Ibu bantu dari kiriman kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil kinerja kita membuat infografis mengenai perbedaan dan persamaan antara cerpen dan artikel. Bisa kita lihat persamaan antara cerpen dan artikel, yaitu sama menginformasikan kepada pembaca bahwa segala yang ada di buku ini ada hikmahnya atau ada manfaatnya. Dan dari cerpen kita bisa memetik hikmah dari amanat yang telah disampaikan. Sedangkan dari artikel, dari pemaparan bahasa artikel yang mudah dipahami, kita bisa mendapatkan informasi. Contohnya kayak artikel yang tadi, empat penyakit yang kerap terjadi di musim hujan. Dari sana kita bisa mengetahui apa saja sih penyakit-penyakit yang dapat terjadi di saat musim hujan. Terus bagaimana cara menanggulangi atau mencegah agar diri kita
terdefense dari penyakit tersebut. Selain ada persamaan, pastinya juga ada perbedaan antara cerpen dan artikel. Yang pertama, cerpen disajikan dalam bentuk narasi yang tersusun rapi dengan alur dan tokoh yang di dalamnya disertai dengan dialog tokoh sebagai penyajian yang menarik. Nah, pastinya kalau kita di dalam isi cerpen itu pasti kan ada alur, ada petokohan, itu yang membedakan cerpen dengan artikel. Nah, dari artikel sendiri ini tidak berisi dialog, namun memuat fakta, opini, dan suatu kebenaran yang dapat dibuktikan. Berarti bersifat faktual. Selanjutnya yaitu isi cerpen. Nah, dari cerpen yang kita nilai berjudul adalah Serenity. Nah, isi cerpennya adalah di dalam cerpen ini menceritakan tentang seorang gadis yang impikan kehidupan yang bahagia dengan keluarga susah. Dia berharap bisa meraih impiannya menjadi seorang arsitek. Sebagai anak sulung, ia tidak mau kalau sampai dirinya menjadi beban untuk keluarganya. Namanya Zera. Ia berjuang demi adik perempuan satu-satunya yang bernama Aracela. Pada akhirnya ia berhasil menghadapi struggle dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan hartanya. Mengapa judulnya Serenity? Serenity berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kedamaian. Secara garis besar, inti gadis tersebut adalah dapat menjalani kehidupannya dengan damai. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa lanjut ke manfaat artikel. Artikel berfungsi untuk mengajak orang lain untuk mengurangi korupsi. Ya, dari artikel yang kita ambil kan itu apa namanya? Dampak jam bagi kesehatan. Nah, dari artikel tersebut kita bisa mengajak seseorang untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan mulai hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang lebih bernutrisi dengan komposisi seimbang antara karbohidrat, protein, lemak. Penilaian terhadap cerpen dan artikel yang sudah kita baca yaitu cerpen Serenity dan artikel dampak dari junk food ini. Yang pertama, cerpen ini dapat dibaca oleh semua kalangan untuk menghibur pembaca dan tidak ada tempo pada cerpennya. Jadi bahasa yang tersusun dalam cerpen itu sudah tersusun rapi dan tidak ada yang perlu diperbaiki sama sekali. Dan artikel ini bermanfaat serta memberikan wawasan kepada pembaca untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi junk food. Itu pemaparan mengenai kesamaan dan perbedaan antara cerpen dan artikel dari kami. Lebihnya Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalian boleh duduk. Masih di kelompok dua. Kelompok dua. Mari kita lihat ini dalam bentuk apa? Infografis. Ada tanggapan tentang infografis atau tentang yang dipresentasikan tentang apa ya kegiatan presentasi ini tadi? Ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi? Iya, baik. Tanggapan saya saat tadi dipresentasikan sama kelompok 2, presentasinya sangat bagus. Semuanya itu dijelaskan secara rinci dan detail. Apa sih perbedaan dari cerpen dan juga artikel. Jadi kita kelompok lainnya juga bisa memahaminya dengan cermat gitu loh. Jadi gampang untuk kita pahami. Mudah dimengerti dari itu ya, dari penjelasannya mudah dimengerti. Kalau dari tampilannya Juga menarik. tampilannya Menarik. Jadi kita lihatnya tuh nggak monoton, nggak bosan. Jadi kita ada rasa ketertarikan di bagian oh pasti itu gini-gini gitu. Karena semuanya baik. Tanggapannya bagus, hasil tampilannya bagus. Ada yang mau menambahi? Ada yang mau menambahi? Adakah kekurangan dari tampilannya? Tidak ada? Tidak ada? Kelompok 2 mau menanggapi. Bagaimana, Dok? mungkin ada sedikit yang typo dari protein. Oh iya, ini ya protein. Iya, ada beberapa salting di sini, betul ada protein. Nah, tapi juga perlu diperhatikan. Mari kita perhatikan di
cerpen. Meskipun ini dalam bentuk apa? Infografis. Meskipun dalam bentuk infografis, tapi alangkah lebih baiknya jika penulisan kalimatnya juga diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Bentuk paragraf boleh. Ini juga bentuk paragraf kok. Ini loh. Nama. Nah, betul. Kenapa dengan nama? Kapital. Betul. Harusnya huruf kapital. Betul. Bisa dipahami ya? Baik. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Isinya juga sudah bagus. Penilaiannya juga bagus. Tepuk tangan dulu. Selamat kelompok 1. Sudah dikirim itu tadi? Sudah. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantiknya, Insya Allah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cerpen dan artikel. Cerpen dan artikel sebenarnya ada pada jumlah kata dan jenis tulisan ini sendiri. Cerpen termasuk dalam naskah fiksi, sedangkan artikel termasuk naskah non-fiksi. Selain itu, cerpen juga memiliki jumlah kata yang lebih sedikit daripada artikel. Penilaian terhadap cerpen dan artikel. Cerpen yang berjudul Gajah dan Semut sangat menghibur dan juga menarik, terutama di kalangan anak kecil, sehingga dapat menarik minat pembaca untuk membaca cerpen dengan judul tersebut. Artikel yang berjudul Dampak junk food untuk kesehatan tubuh sangat bermanfaat bagi pembaca dan terdapat informasi yang aktual sehingga pembaca dapat memahami isi artikel tersebut dengan baik. Sekian dari presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Presentasi ini tadi dalam bentuk apa, Rek? PPT. Ada yang mau menanggapi presentasinya? Iya, silakan. Bagus. Penjelasan tadi juga dari contoh-contohnya juga topiknya menarik. Dari yang cerpennya yang Gajah sama Semut tadi kita bisa tahu bahwa kita tidak boleh menyakiti makhluk yang mungkin lebih lemah daripada kita. Kita harus saling menghormati antar makhluk. Lalu kalau dari artikel juga kita jadi tahu apa itu dampak buruknya junk food kalau kita sering makan junk food kayak gitu. Berarti keduanya saling bermanfaat ya? Ya, sama-sama bermanfaat. Selain menghibur ada informasi yang bisa kita dapat buat dijadikan pelajaran. Selain menghibur ada informasi yang bisa dibuat pelajaran. Kalau dari segi tampilannya tadi bagaimana? Dari covernya menarik, dari PPT-nya menarik. Oh lucu, iya. Cuman kayak bisa lebih didetail gitu ya. Jadi maksudnya kita tuh biasanya kan orang Indonesia tuh kayak malas baca kan. Jadi kayak intinya tuh di bold atau mungkin ditandain. Jadi kita tuh mengertinya lebih gampang, nggak jadi satu paragraf semuanya gitu. Oh baik. Didetailkan lagi, harus ada penekanan berarti di sini ya. Biar pembaca tahu, biar audiens tahu bahwa oh ini yang penting yang ditekankan dalam PowerPoint ini. Bagus. Ada lagi ya? Itu kan cerpennya berjudul Gajah dan Semut, sebenarnya itu termasuk papen. Nah, bagaimana ini ada permasalahan?
Ada tanggapan dari teman kalian. Tadi judulnya adalah semut dan gajah dan semut. Katanya dalam bentuk fabel. Nah, fabel ini cerpen atau bukan? Bukan. Bagaimana pendapatnya? Bagaimana? Soalnya kalau cerpen kan tentang kehidupan sehari-hari, terus kalau fabel ini kan tentang hewan-hewan gitu, jadi kan beda. Iya. Jadi beda antara cerpen dan fabel menurut kelompok 2. Tadi beda. Cerpen dan fabel itu berbeda. Jadi kalau ini gajah dan semut ini tidak bisa dimasukkan dalam cerpen. Ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak? Ada tanggapan? Kembali ke pengertian cerpen. Cerpen itu apa, Rek? Prosa yang bersifat fiktif, imajinatif. Apakah boleh cerpen itu tokohnya itu tokohnya adalah binatang? Boleh. Boleh. Tidak boleh itu masuk ke kategori dongeng. Betul, masuk ke kategori dongeng, betul. Apakah boleh dimasukkan dalam kategori cerpen? Tidak, karena tokoh berupa binatang itu masuk dalam kategori dongeng. Cerpen itu tokohnya manusia. Terus ceritanya sehari-hari, real, sehari-hari. Itu cerpen. Karakteristik, salah satu karakteristik dari cerpen. Betul sekali bahwa sebenarnya gajah dan semut tidak bisa dimasukkan dalam cerpen. Meskipun tadi kelompok 1 sudah menyampaikan bahwa sangat bermanfaat, menghibur, iya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tapi secara keseluruhan tampilan tadi bagaimana? Sangat bagus. Menarik. Tampilan PPT-nya menarik. Tapi perlu tadi ada masukan-masukan tadi. Terima kasih. Sudah ya? Kelompok lain? Baik. Sudah. Baik, alhamdulillah semuanya sudah mepresentasikan ya. Baik, evaluasi pengetahuan hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang cerpen dan artikel? Iya. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk proses fiksi. Berbentuk prosa fiksi. Kalau artikel? Iya. Teks artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Jadi, teks artikel ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan dilengkapi dengan data fakta yang ada. Jadi disajikan dalam artikel ini. Yes, disajikan dalam artikel itu. Oke, yang kedua, apa yang menjadi karakteristik dari cerpen dan artikel? Karakteristiknya. Ada yang tahu? Karakteristik itu apa sih? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya, betul. Kalau ciri-ciri dari artikel itu Ya. tulisan dalam artikel didasari oleh fakta, Bu. Betul. Terus? Kata-katanya juga baku. Ya, Mengandung opini atau gagasan yang subjektif. betul. Mengandung opini atau gagasan yang Subjektif. Oke, terus ada lagi? Sifatnya faktual. Sifatnya faktual ini untuk Artikel. Baik, terus? Ada lagi? Biasanya ditulisnya secara singkat, padat, dan jelas. Betul. Secara singkat, padat dan jelas. Setelah kita evaluasi pengetahuan, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini?
Iya. Tentang cerpen dan artikel yang mempunyai persamaan dan perbedaan, juga tentang cara penyajian cerpen dan artikel tersebut. Nah, juga bisa kita ketahui tadi bahwa antara cerpen, dongeng, dan fabel itu berbeda. Ternyata fabel itu termasuk dongeng dan dongeng termasuk cerita rakyat. Dan cerita rakyat berbeda dari cerpen. Baik. Ada lagi yang bisa menunjukkan? Iya. Jadi di sini perbedaan dari artikel sama cerpen tuh bener-bener beda banget karena cara penyampaiannya, penyajiannya, kosakata yang dipakai itu beda. Jadi kalau misal artikel tadi faktual, sedangkan yang cerpen lebih bersifat imajinatif. Terus untuk ciri-cirinya gaya bahasa cerpen lebih biasa bertele-tele, sedangkan yang artikel lebih lugas. Baik. Terima kasih atas simpulannya. Setelah itu kita refleksikan pelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan dari pelajaran hari ini? Seru. Apalagi? Tidak membosankan. Tidak membosankan. Belajar banyak. Belajar banyak. Ada lagi? Menambah wawasan, mengetahui perbedaan. Bisa mengetahui perbedaan cerpen dan artikel. Lebih dalam lagi dari beberapa opini. Oh, lebih dalam lagi dari Kita beberapa bisa opini. mengimplementasikan tadi yang dari kelima, kita bisa gotong royong, bisa kerjasama, pendengar kritis dan juga kreatif. Betul sekali. Terima kasih untuk hari ini. Jadi pelajaran berikutnya kita akan ketemu dengan teks drama. Siap untuk teks drama? Siap. Terima kasih atas semangatnya. Dijaga kesehatannya karena musim hujan ya. Dijaga semangatnya juga, dijaga kesehatannya. Baik, kalau begitu sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah. Karena pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan semoga hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan tabnya ke depan.